Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasik Ibadul Rahman, NPM 21031010187 dari paralel D, grup I, sesi D1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5, yaitu hukum distribusi Nernst. Untuk materi atau saya jelaskan sendiri, nantinya ada prosedur percobaan, tujuan percobaan, manfaat percobaan, lalu materi tentang hukum distribusi Nernst. Yang pertama, prosedur percobaan. Prosedur yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, membuat larutan asam asetat 0,5 N dengan konsentrasi 0,5 N, 1 N, dan 2 N yang masing-masing 100 mili. Kemudian ambil 25 cc asam asetat dengan konsentrasi 0,5 N menggunakan pipet tetes, kemudian masukkan ke dalam corong pemisah. Selanjutnya yaitu masukkan 25 cc silen ke dalam corong pemisah. Lalu tutup corong pemisah, kemudian kocok dengan cara memutar hingga tercapai keseimbangan, kurang lebih sekitar 20 menit. Lalu selanjutnya yaitu keluarkan lapisan bawah dan ditampung dengan beker gelas. Ketika memisahkannya, jangan sampai lapisan atas ikut keluar. Kemudian selanjutnya yaitu pipet 10 cc lapisan bagian atas, kemudian masukkan ke Erlenmeyer. Dan nantinya 10 cc lapisan atas ini akan digunakan untuk titrasi dengan NaOH 0,5 N dan indikator Pp. Lalu lapisan bawah yang ada di beker gelas tadi dipipet 10 cc, lalu kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,5 N dan dengan indikator Pp. Ulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat 1 N dan 2 N. Lalu kemudian hitung koefisien rata-rata asam asetat 0,5 N dengan 1 N dan 1 N dengan 2 N. Selanjutnya yaitu tujuan percobaan kali ini, yaitu yang pertama untuk menentukan koefisien distribusi asam asetat di antara dua pelarut yang tidak saling larut. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh nilai konsentrasi zat terlarut terhadap nilai koefisien distribusi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui konsentrasi larutan lapisan atas dan konsentrasi larutan lapisan bawah. Selanjutnya itu manfaat percobaan kali ini, yaitu yang pertama agar praktikan dapat memahami konsep hukum distribusi Nernst. Kemudian yang kedua yaitu agar praktikan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hukum distribusi Nernst. Yang ketiga yaitu agar praktikan dapat mengaplikasikan prinsip hukum distribusi Nernst dalam dunia industri kimia maupun yang lainnya. Saja materi dari hukum distribusi Nernst ini itu pertama, secara umum. Secara umum, larutan adalah suatu sistem homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang masing-masing komponennya tidak dapat dibedakan secara fisik. Larutan ini terbentuk dari dua komponen, yaitu zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent, yang dapat dipertukarkan tergantung pada jumlahnya. Biasanya zat yang jumlahnya sedikit disebut dengan zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat yang lainnya disebut dengan pelarut. Untuk pelarutnya sendiri ini biasanya dapat berwujud cairan atau gas atau padat. Kemudian komposisi dari zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan. Sedangkan proses pencampuran antara zat terlarut dengan pelarutnya itu disebut dengan pelarutan atau solvasi. Hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst adalah hukum yang menyatakan bahwa zat terlarut terlepas dari jumlahnya, zat tersebut akan mendistribusikan dirinya di antara dua pelarut yang tidak dapat bercampur sempurna. Sehingga untuk mencapai kesetimbangan zat terlarut yang satu dengan yang lainnya akan berganti terlarut atau tidak bercampur pada suhu yang konstan. Menurut hukum distribusi Nernst, apabila dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur
dimasukkan suatu solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka dalam larutan tersebut akan terjadi pembagian kelarutan yang membentuk lapisan atas dan lapisan bawah. Kedua pelarut tersebut umumnya berupa pelarut organik dan pelarut air. Selanjutnya ada ekstraksi. Hukum distribusi Nernst sering digunakan pada proses ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu cairan atau padatan dengan menggunakan bantuan suatu pelarut. Ekstraksi ini ada dua macam, yaitu ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi padat cair atau leaching adalah proses pemisahan zat terlarut dari suatu campurannya dengan padatan yang tidak dapat larut menggunakan pelarut cair. Proses yang terjadi pada leaching ini biasanya disebut dengan difusi. Prinsip ekstraksi padat cair yaitu pelarut menembus masuk atau terjadi difusi pada padatan ke dalam pelarut yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Campuran solid dalam pelarut berdifusi keluar dan permukaan padatan yang inert atau tidak dapat larut dan bercampur dengan pelarut yang di luar. Pada ekstraksi cair-cair, senyawa yang akan dipisahkan pada ekstraksi cair-cair, senyawa yang akan dipisahkan terdapat pada campuran yang berupa cairan. Ekstraksi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan pelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan dan pelarut pengekstrak solvent. Selanjutnya yaitu koefisien distribusi. Koefisien distribusi adalah perbandingan konsentrasi solid di dalam kedua pelarut tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Tetapan tersebut dikenal dengan tetapan distribusi atau koefisien distribusi. Apabila suatu zat yang kelebihan cairan atau padatan ditambahkan ke dalam dua pelarut yang tidak bercampur, maka zat tersebut akan mendistribusikan dirinya sendiri di antara dua lapisan tersebut, sehingga masing-masing lapisan akan menjadi jenuh. Jika zat yang ditambahkan dalam pelarut tidak bercampur dalam jumlah yang tidak cukup untuk menunjukkan kejenuhan larutan, zat tersebut akan terdistribusi di antara dua lapisan dengan rasio konsentrasi yang pasti. Jika C1 dan C2 dimisalkan adalah sebagai konsentrasi kesetimbangan zat terlarut dalam pelarut 1 dan 2, maka ekspresi kesetimbangannya akan menjadi C1 per C2 sama dengan K. K ini dikenal sebagai koefisien distribusi atau KD. Koefisien distribusi dirumuskan sebagai KD sama dengan C2 per C1 atau dapat dirumuskan sebagai KD sama dengan CD per CA. Dengan KD-nya sendiri yaitu koefisien distribusi dan C1, C2, CD, dan CA adalah konsentrasi zat terlarut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum distribusi Nernst ini sendiri yaitu yang pertama ada konsentrasi. Jadi semakin besar konsentrasi suatu zat terlarut dalam larutan, maka akan berpengaruh terhadap nilai K, yaitu nilai K-nya menjadi semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Apabila konsentrasi dari zat terlarut semakin kecil, maka nilai K yang didapat akan juga semakin kecil. Hal ini berarti bahwa hubungan antara konsentrasi dengan nilai K yaitu berbanding lurus. Selanjutnya yaitu faktor temperatur. Jadi semakin tinggi temperatur, maka reaksi yang akan terjadi akan semakin cepat, sehingga volume titrasi menjadi lebih kecil dan berpengaruh terhadap nilai K. Lalu yang ketiga yaitu ada jenis pelarut. Jadi apabila pelarut yang digunakan adalah zat yang mudah menguap atau volatile, maka akan mempengaruhi konsentrasi dan mempengaruhi harga K yang ada. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis dari zat terlarutnya. Apabila zat yang akan dilarutkan adalah suatu zat volatile atau higroskopis, maka
Hal tersebut akan mempengaruhi konsentrasi dari zat tersebut sehingga nilai K-nya juga berpengaruh. Nah, jadi demikian penjelasan mengenai modul 5 dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.